Kita ke informasi pertama, tempat tidur pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara hampir penuh. Sejumlah pasien baru terpaksa dirawat sementara di lorong hingga lebih dari 1 hari demi menanti ruang perawatan kosong. Menurut Direktur Utama RSUD Koja, Ida Bagus Nyoman Banjar, data per hari Senin hanya tersisa 13 tempat tidur pasien COVID-19. Itu pun diperuntukkan khusus untuk pasien anak-anak. Ia juga mengatakan akan mengalihkan ruangan IGD COVID-19 ke lapangan terbuka dengan menggunakan tenda. Sementara itu pasien baru terus berdatangan. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, sejumlah pasien baru terpaksa dirawat sementara di lorong ruangan IGD COVID-19. Dan untuk mengetahui situasi terkini di RSUD Koja, Jakarta Utara, langsung kita bergabung bersama reporter Putri Amanda dan juru kamera Veriska Immanuel. Amanda, seperti apa tingkat keterisian tempat tidur di RSUD Koja? Apakah sudah penuh dan tidak bisa menampung lagi pasien baru yang datang hari ini? Ya, Anggita, saat ini untuk keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate di Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara sudah mencapai 90%, di mana rinciannya saat ini tengah merawat 343 pasien. Dari jumlah total tempat tidur ada 381. Dan saat ini pihak rumah sakit juga mengatakan dan juga menegaskan bahwa masih akan terus menerima pasien dengan sistem stagnasi. Jadi nantinya pasien COVID-19 yang baru datang ini akan langsung diarahkan untuk ke ruangan khusus dan mereka harus mendaftar jika ingin mendapatkan perawatan intensif di ruang rawat inap. Seperti saat ini per hari ini sudah ada sebanyak 58 orang yang mendaftar. Nah, saat ini juga ditegaskan bahwa ruang rawat inap yang memang masih tersedia ada sebanyak 13 yang diperuntukkan bagi anak-anak, maksud kami pasien COVID-19 yang berusia anak-anak begitu, Anggita. Dan sejauh ini juga menanggapi video yang sempat viral beberapa waktu yang lalu, pihak dari rumah sakit mengatakan bahwa video itu memang menampilkan bahwa ada pasien COVID-19 yang berada di lorong Blok B RSUD Koja, Jakarta Utara. Mereka ini tengah mengantre untuk mendapatkan pemeriksaan di IGD COVID-19 RSUD Koja, di mana setelah mereka melakukan pemeriksaan nantinya mereka juga akan langsung diarahkan di ruangan intensif yang berlokasi di lantai 1, 2, 3, 4 dan juga lantai 7 Blok B RSUD Koja, Jakarta Utara. Untuk informasi lengkapnya berikut kita simak bersama pernyataan dari Direktur Utama RSUD Koja, Jakarta Utara, Ida Bagus Nyoman Banjar. RS rumah sakit ya, khususnya rumah sakit umum daerah di DKI Jakarta tidak ada yang menolak pasien, pasti menerima pasien. Cuman kalau rujukan antar rumah sakit biasanya ditanyain dulu kondisinya. Rumah sakit kecil ke rumah sakit yang besar pasti tanyain kondisinya gimana. Dan ketersediaan tempat tidur kita akan kita hitung gitu. Agar kalau sudah stay di rumah sakit yang kecil, di sini nggak ada tempat, mendingan di rumah sakit kecil yang dibiarin dulu, stabilkan dulu di sana. Nah, RSUD Koja khususnya dan rumah sakit umum daerah di DKI Jakarta khususnya tidak ada yang menolak. Bahasa menolak itu saya bilang koreksi. Nah, biasanya mengatur gitu. Jadi kayak itu, kalau ada rujukan antar rumah. Kalau datang onsite, ya, antara dari rumah misalnya dari mana. Dan bahkan tadi Anggita, Direktur Utama juga menyampaikan bahwa nantinya pasien baru COVID-19 ini harus mengantri terlebih dahulu jika ingin mendapatkan perawatan intensif di ruang rawat, di mana mereka juga harus mendaftar. Dan sejauh ini juga setelah melakukan pemeriksaan mereka bisa langsung dilakukan perawatan intensif di ruang yang sudah disiapkan tadi. Dan selama menunggu mereka akan dirawat dulu di lorong Blok B yang ada di RSUD Koja, Jakarta Utara ini, di mana di lorong tersebut sudah ada disiagakan pula untuk tenaga medis yang juga sama nantinya akan merawat sama seperti di ruang perawatan, dan juga sudah disiapkan tabung oksigen serta nantinya juga akan dipasangi selang oksigen begitu, Anggita.
Ya, mana tadi Anda sempat menjelaskan ada sekitar kurang lebih 50 pasien baru COVID-19 yang dirawat di RSUD Koja per hari ini. Lalu apa langkah yang disiapkan oleh rumah sakit untuk mengantisipasi lonjakan pasien ke depan yang mengingat hingga saat ini angka positif COVID-19 belum melandai di DKI Jakarta? Yang kita untuk mengantisipasi lonjakan dari pasien COVID-19 khususnya di RSUD Koja, Jakarta Utara ini pihak rumah sakit akan memperluas area IGD COVID-19 di lapangan. Yang mana tadi kami juga sempat memantau ke sana bahwa saat ini pembangunan terus dikebut pengerjaannya dan bahkan juga akan menambah kapasitas dari tempat tidur total ada sebanyak 72. Jadi jika ditotal dengan tempat tidur yang sudah ada sekarang ada sebanyak 453 yang nantinya ditempatkan di lantai 8 Blok B RSUD Koja Jakarta Utara. Dan bahkan tadi pihak rumah sakit juga menegaskan masih akan terus menerima pasien COVID-19, namun pasien juga diminta bersabar dan juga mengikuti prosedur yang telah ada karena sejauh ini masih terus dilakukan persiapan untuk kebutuhan ataupun untuk menunjang dari kenyamanan dan keamanan pasien COVID-19 yang masuk ke RSUD Koja Jakarta Utara. Dan tidak dipungkiri Anggita bahwa pihak rumah sakit juga mengatakan bahwa lonjakan pasien COVID-19 yang masuk ke RSUD Koja Jakarta Utara ini imbas dari libur panjang Lebaran tahun 2021, di mana pihaknya juga sebenarnya telah mencatatkan sempat mengalami penurunan penanganan dari pasien COVID-19 di awal tahun, tepatnya pada bulan Januari hingga bulan April 2021, namun dikarenakan adanya libur Lebaran ini mengakibatkan untuk saat ini keterisian tempat tidur sudah mencapai 90%. Dan juga pihak dari rumah sakit untuk mempercepat penanganan pasien sendiri juga merekrut dari relawan dan juga merekrut tenaga medis yang profesional. Jadi Anggita sebenarnya cara yang paling efektif dan juga yang paling tepat jika kita masih beraktivitas di luar rumah senantiasa tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19, yakni memakai masker dan juga menjaga jarak, serta kita juga tidak tahu apakah kondisi fisik tubuh kita ini masuk dalam kategori orang tanpa gejala, dan ini sangat membahayakan orang sekitar kita. Dan kita juga berharap ya kita untuk vaksinasi COVID-19 segera menyasar ke seluruh lapisan masyarakat agar kekebalan tubuh kelompok ataupun herd immunity ini segera tercapai. Sementara demikian, Anggita kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Amanda untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan reporter Putri Amanda dan juru kamera Veriska Immanuel dari RSUD Koja Jakarta Utara. Kita ke